Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bi'abdillah. Amma ba'dah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halo sahabat tawakal, bagaimana puasanya? Masih lancar ya? Alhamdulillah, hebat. Nah, pada kultum kali ini Ustazah Nurun akan memberikan kisah kedermawanan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia adalah Utsman bin Affan. Siapa yang sudah pernah mendengar nama Utsman bin Affan? Angkat tangan. Saya. Nah, kisah ini terjadi pada saat kota Madinah sedang mengalami kekeringan yang sangat hebat. Pada saat itu, sumur-sumur yang ada di kota Madinah mengalami kekeringan, sahabat tawakal. Nah, tapi ada satu sumur yang tidak mengalami kekeringan pada saat itu, yaitu sumur yang dimiliki oleh salah satu orang Yahudi. Nah, ketika itu orang Yahudi memiliki sifat yang sangat pelit, sangat medit, sehingga ia tidak mau berbagi secara cuma-cuma air yang ada di sumurnya kepada kaum muslimin. Ia menjual air yang ada di sumurnya dengan harga yang sangat mahal. Nah, mau tidak mau, karena kaum muslimin tidak memiliki air, maka kaum muslimin membeli air dari kaum Yahudi tersebut. Karena harta yang dimiliki oleh kaum muslimin tidak banyak, maka kaum muslimin mengadukan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Muhammad, tolong berikanlah kami solusi. Kami tidak memiliki uang lagi untuk membeli air dari sumur orang Yahudi. Ketika itu Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya, ya sahabatku, siapa yang memiliki harta lebih, maka bantulah kaum muslimin untuk membeli sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Ketika itu Utsman bin Affan langsung mengacungkan tangannya, ya Rasulullah, saya bersedia untuk membeli sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi. Utsman bin Affan radhiyallahu an kemudian mendatangi orang Yahudi yang memiliki sumur itu dan berkata bahwa ia ingin membeli sumur yang dimilikinya. Tapi Utsman bin Affan tidak mendapati sumur yang diinginkannya karena orang Yahudi itu mengatakan bahwa sumur ini adalah mata pencahariannya. Ia mendapatkan uang dari menjual air yang ada di sumur tersebut. Maka Utsman bin Affan mempunyai ide yang sangat brilian. Bagaimana bila sumur ini aku beli setengahnya? Orang Yahudi bingung. Setengah, maksudnya setengah bagaimana Utsman bin Affan? Maksudnya setengah, satu hari ini sumur ini menjadi milikku dan aku bebas mendapatkan air dari sumur ini. Kemudian esok harinya sumur ini menjadi milikmu dan engkau bebas mengambil air atau menjual air ini kepada siapapun. Nah, orang Yahudi menyetujui ide dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian Utsman bin Affan mengumumkan kepada kaum muslimin untuk mengambil air sebanyak-banyaknya yang diperlukan untuk hari ini dan keperluan untuk besok. Kaum muslimin berbondong-bondong mengambil air dari sumur Utsman bin Affan. Keesokan harinya, orang Yahudi yang menjual air dari sumur itu tidak mendapati satu orang pun membeli air di sumurnya. Karena dia merasa ini merupakan awal kebangkrutan dari usahanya, maka orang Yahudi menjual setengah sumur lagi kepada Utsman bin Affan, sehingga satu sumur itu menjadi milik Utsman bin Affan. Ia menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Masya Allah, luar biasa ya sahabat tawakal. Siapa yang ingin menjadi seperti Utsman bin Affan? Katakan saya.
Iya, kita berdoa semuanya semoga kita bisa meneladani sikap dari Utsman bin Affan yang memiliki harta yang berlimpah, namun juga menyedekahkannya atau menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat tawakal, walaupun kita tidak memiliki harta sebanyak Utsman bin Affan, kita dapat berbagi apa yang kita miliki kepada sesama ataupun yang membutuhkan. Walaupun cuma sedikit, walaupun hanya setengah kurma, kita dapat membagikan harta kita kepada orang yang membutuhkan, asal dengan niat yang lurus, asal kita ikhlas, maka Allah akan mengganti harta yang kita sedekahkan dengan pahala yang luar biasa, bahkan melipat gandakan harta kita nanti sesuai dengan yang Allah berikan. Masya Allah, luar biasa ya sahabat tawakal. Nah, itu dia kultum yang dapat Bu Nurun sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak salah kata. Sepenuhnya kesalahan dari Ustadzah dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Nurun tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.